Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, dalam pertemuan kali ini, pertemuan kedua mata pelajaran akidah akhlak ya bagi siswa-siswi kelas 12. Tentunya karena anjuran dari pemerintah juga anjuran dari sekolah bahwa kegiatan pembelajaran kita itu menunggu selesainya PPKM menggunakan daring atau dalam jaringan atau lebih gampangnya online ya. Maka dalam hal ini saya Pak Rotib mencoba membuat video untuk menjelaskan tentang materi yang sudah kalian kemarin rangkum ya. Materinya tentang menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir ya. Jadi hari akhir itu termasuk rukun iman. Orang dikatakan beriman ketika orang itu mempercayai atau iman. Salah satunya iman kepada hari akhir, meyakini bahwa hari akhir itu ada. Nah, anak-anak semua banyak ya, ketika kamu sudah lihat kemarin buku yang Pak Rotib kirim ya, buku kayak ini, buku paket pendidikan agama Islam, itu di situ banyak diterangkan ya, tentang hari akhir. Nah, hari akhir itu apa? Nah, hari akhir ya tentu ketika mendefinisikan suatu hal ya, kita lihat secara bahasa dulu, di mana hari akhir itu menurut bahasa artinya hari penghabisan, di mana di sini waktu itu ya dihabiskan di situ, penghabisan. Juga hari pembalasan. Jadi selain waktu orang-orang di bumi itu habis, di hari akhir juga disebut hari pembalasan. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah ya, hari akhir itu hari munculnya, hari yang hancurnya alam semesta berikut isinya dan berakhirnya makhluk hidup ya yang ada di muka bumi. Berarti ketika hari akhir secara istilah ya hancurnya alam, hancurnya bumi yang kita tempati sekarang ini ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari akhir ya sering kita dengar ya, itu disebut dengan hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, hukum yang seadil-adilnya. Walaupun kamu berbuat baik biji beras kecil apapun, itu pasti akan dibalas. Begitupun sebaliknya, ketika berbuat buruk pasti ada balasannya. Itu kenapa hari akhir disebut sebagai hari pembalasan. Nah, anak-anak semua ya, hari akhir itu juga diterangkan dalam kitab suci kita, yaitu Al-Quran ya, bahwa hari akhir itu di Al-Quran itu dibagi menjadi dua, atau kiamat itu di dalam Al-Quran itu dibagi menjadi dua. Nah, dalam Al-Quran itu apa? Nah, dalam Al-Quran itu yang pertama itu diterangkan dalam surat Ali Imran ya. Ali Imran di sini diterangkan dalam ayat 185 ya. Di sini kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhzi 'anil nari wal hilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di mana tiap-tiap yang berjiwa ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa nantinya akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Nah, jadi di sini diterangkan bahwa sebelum terjadi hari kiamat ya,
maka mereka yang telah mati, ya berarti orang yang sudah meninggal itu mengalami proses awal kehidupan di akhirat yang disebut dengan alam barzah ya. Barzah itu apa? Barzah itu alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat ya. Jadi kiamat sugro itu kiamat kecil anak-anak semua. Intinya orang mati kemudian itu termasuk kiamat sugro atau kiamat kecil ya. Kiamat yang melingkupi individu atau kelompok, bukan secara total, itu namanya kiamat sugro. Nah, kemudian apa peristiwa-peristiwa yang harus kita imani yang akan terjadi sesudah mati? Nah, sesudah mati itu kita harus mengimani ya, antara lain yang pertama itu fitnah kubur, yaitu beragam pertanyaan yang diajukan kepada orang yang meninggal tentang Tuhannya, agamanya, nabinya, imannya, dan kiblatnya. Yang pertama gitu. Jadi setelah di alam kubur kita harus percaya bahwa di sana kita akan ditanyai beberapa pertanyaan, di antaranya tentang Tuhannya, tentang agamanya, ya, tentang imannya, tentang kiblatnya. Nah, kemudian apa setelah itu? Setelah itu kita juga harus percaya bahwa di alam kubur ya, itu juga ada siksa dan nikmat kubur. Siksa kubur itu diperuntukkan bagi orang yang zalim, orang yang munafik. Munafik itu ya antara perkataan perbuatannya itu berbeda. Kemudian orang yang kafir dan orang yang musyrik. Nah, kemudian nikmat itu bagi apa? Nikmat itu diperuntukkan bagi orang-orang yang amal baik di dunia. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi kita sudah membahas ya tentang kiamat sugro atau kiamat kecil. Di Al-Quran juga yang kedua itu diterangkan tentang kiamat yang besar, atau sering kita dengar dengan kiamat kubro ya. Kubro itu besar. Nah, kalau kiamat kecil itu hanya lingkupnya individu, kalau kiamat besar atau kiamat kubro itu berakhirnya seluruh kehidupan makhluk ya, dan hancur leburnya alam semesta. Nah, secara total serentak. Nah, jadi kalau kiamat kubro ya, ini hancurnya sudah semua manusia di dunia itu di sini udah mati semua. Semua yang ada di dunia, bahkan hewan, tumbuhan itu dihancurkan semua sama Allah. Nah, di sini diterangkan dalam apa? Dalam surat At-Takwir ya, ayat 1 sampai 3. Idas samsu kuwirat wa idan nujumu kadarat wa idal jibalu suyirat. Nah, artinya apa? Apabila matahari digulung, idasam sukuirat ya, wa idan nujumu kadarat, apabila binatang-binatang berjatuhan, wa idal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Nah, dari ayat-ayat itu tentu itu pertanda kiamat. Jadi salah satunya ya matahari itu digulungkan, bintang-bintang itu berjatuhan ya, kemudian gunung-gunung juga dihancurkan. Nah, di situ apa? Peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat ya, dalam Al-Qari'ah ya, ayat 1 sampai 5. Kemudian dijelaskan keadaan manusia itu bagaikan anai-anai laron ya, yang berterbangan, dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi gunung itu seperti barang yang dihambur-hamburkan. Nah, berdasarkan ayat tadi tentu sangat jelas, karena kita itu pedomannya adalah Al-Quran. Al-Quran juga menerangkan tentang kiamat, maka kiamat sudah pasti adanya. Nah, kemudian hikmahnya kita mempelajari kiamat ini apa? Tentu dengan kita mempelajari adanya kiamat, itu bisa
menjadikan diri kita semua agar lebih baik. Nah, lebih baik apa? Lebih baik dalam perbuatannya setiap hari, lebih menjaga akhlaknya dalam kehidupan keseharian, lebih memperbanyak amalnya, dan lebih menjauhi larangan-larangannya. Karena itu nanti akan berimpact kepada kita. Ketika kita berbuat baik, nanti kita akan menuai kebaikan di kehidupan nanti, ya, di akhirat. Ketika kita berbuat buruk, dan itu pun akan menuai diri kita. Itu anak-anak kelas 12 semua, penjelasan dari saya mata pelajaran akidah akhlak, ya, pada pertemuan kedua ini. Semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, ya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan bisa japri saya, ya, secara pribadi. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.